Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Tidak boleh kita lupakan salam harmoninya. Sanedahat wang yang suci yang titiang, ide perande istri, taler sane wang yang titiang, dane jeremangku gede pura kampus Undiksa Buleleng. Taler yang saya hormati, Bapak Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 3, ini lengkap hadir. Bapak-bapak Kepala Biro AKPK, Ibu Kepala Biro UK yang sudah membacakan, dan juga pada sahabat-sahabat terbaik saya, saudara-saudara yang baru dilantik, yang saya hormati, Ketua Lembaga LP3M, Pak Made Ardana, Sekretaris Lembaga LP3M, Pak Gusti Lanang Parwade, dan juga Ketua Lembaga P2M, Pak Astre, dan Sekretaris Pak Made Sugiarte, dan juga ada istri-istri tercinta, ya ada Bu Made, ada Bu Dayu, ada Bu Astre, cuman Pak Sugi istrinya batuk, semoga ndak corona katanya. Dan juga ada humas ya yang sudah meliput kegiatan kita. Nah, pertama-tama mari kita tidak bahagia pangastuti kada pendidikan dewasa Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmatnya, anugerahnya kita berdiri tegak di sini dalam rangka mengikuti pelantikan ketua dan sekretaris lembaga LP2M dan LP3M. Astungkara acara hari ini bisa dan kita mendapat anugerah sucinya untuk nanti kita bersama-sama bisa menjalankan tugas-tugas yang kita emban untuk bisa mengantarkan Undiksa menjadi yang lebih baik. Dan juga mungkin tidak lupa saya menyampaikan, karena ini kayaknya live streaming apa gimana? Live streaming ya. Mungkin juga kepada rekan-rekan pimpinan yang lain ya, yang sedang menonton kegiatan pelantikan ini secara online, ya, termasuk juga semua staf ya yang berpartisipasi dari rumah atau dari mana saja ya. Saya juga berharap semuanya nanti memberikan dorongan, motivasi kepada yang baru kita lantik untuk dia bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Ya, pertama-tama saya atas nama pribadi dan juga lembaga mengucapkan selamat ya pada rekan-rekan, sahabat-sahabat saya yang barusan dilantik, ada Pak Made, ada Pak Lanang, ada Pak Gede Astre, ada Pak Sugi ya. Nah, ini memang harus kita maknai sebagai suatu amanah ya, atau suatu tugas yang harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dan saya berharap inti utama tempatkan tanggung jawab utamanya kepada Tuhan, bukan kepada rektor. Saya hanya penghubung beliau untuk mungkin bersama-sama pimpinan, terutama Bapak Warek-Warek saya, menentukan siapa yang harus menjadi ini, siapa yang harus menjadi itu. Itu tentu terakhir adalah karena kehendaknya. Oleh karena itu saya berharap Anda memang harus lebih bertanggung jawab kepada Tuhan, sehingga dalam saudara bekerja selalu ingat pada Tuhan. Nah, dengan begitu saya berharap nanti tidak akan ada kegiatan-kegiatan yang tertunda, tidak akan ada kegiatan-kegiatan yang disembunyikan, karena Tuhan Maha mengetahui dan Tuhan itu ada pada diri setiap individu yang disebut sebagai roh individual. Nah, berikutnya juga dalam kesempatan yang baik ini, saya boleh menyampaikan beberapa harapan saya ya kepada rekan-rekan saya ini, ya, karena memang LP3M, LP2M ini adalah apa ya,
mungkin dapurnya gitu lah, atau jantung ya daripada suatu institusi perguruan tinggi. Karena sungguhnya semua aktivitas itu, hampir semua aktivitas itu ada geraknya adalah di LP2M, LP3M. Bayangkan kalau ini tidak bergerak maksimal, maka pasti mandek lah kegiatan-kegiatan yang terjadi di perguruan tinggi itu. Nah, dan juga mungkin karena ternyata tidak diundang, saya pikir ketua yang dulu diundang, karena ini pelantikan memang tidak diundang, ya mungkin dalam kesempatan ini mungkin bisa Bu Agung menonton ya. Saya juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, yang setinggi-tingginya atas kinerja Bu Agung selama ini yang sudah luar biasa menurut saya ya. Karena tidak hanya rutinitas yang dikerjakan dalam artian pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu, tetapi juga hal yang terkait dengan kesepakatan kita sesungguhnya di pimpinan itu adalah internationalization at home. Ya, kita berharap bagaimana agar kampus kita ini betul-betul menjadi rumah pembelajar bagi warga negara asing. Nah, ini kayaknya sudah diinisiasi banyak oleh LP3M terdahulu ya, Bu Agung sama Pak Made Ardane. Ini barangkali nanti bisa dilanjutkan lagi dan bisa ditingkatkan lagi. Nah, oleh karena itu juga saya lihat tuntutan-tuntutan yang luar biasa di pandemi COVID ini seperti Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, kita harus memiliki kurikulum yang terkait dengan itu, kayaknya juga sudah dikerjakan dengan baik, yang tentu selalu bersinergi dengan yang terkait. Karena memang saya selalu melihat siapa sih yang bisa bekerja sama dengan baik, siapa sih yang bisa menjalin harmoni dengan baik, dan siapa sih yang bisa bekerja ikhlas, bekerja cerdas, bekerja dengan hati yang hidup. Itu yang akan bisa mengantarkan Indonesia menjadi lebih baik, dan itu yang bisa menjadikan kita enak bekerja. Ya, saya selalu katakan apa yang ada di pikiran kita, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, cobalah kita melakukan itu, melaksanakan itu. Tidak boleh ada pertentangan dalam pribadi, ya, dalam artian inginnya begini, tetapi ucapannya begitu. Kalau kita ingin apa, sampaikan itu, atau ucapkan itu, lakukan itu. Soal salah dan benar sangat manusiawi. Sepanjang tidak disengaja, sepanjang kita tidak berbohong, barangkali tidak apa-apa. Kalau sekali kita berbohong, maka berikutnya harus berbohong. Kalau enggak, ketahuan kebohongan kita. Oleh karena itu, saya berharap, mari kita terbuka. Soal salah tidak apa-apa. Manusia sangat manusiawi kalau dia salah. Istilahnya Tan Hanu Wong Asukle nulis. Katanya sekelas dewa pun masih ada persoalan, masih ada cacatnya, apalagi kita ya. Apalagi kita. Tapi yang saya harapkan tidak kita berbohong. Nah, dari apa yang saya sampaikan tentang penghargaan saya kepada LP3M terdahulu, dan juga kinerjanya Pak Astre, Pak Sugi, ya, ini memang saya berharap dilanjutkan dan ditingkatkan, tidak hanya sekedar melanjutkan. Karena apa? Karena saya tidak ingin hanya saudara-saudara saya ini bekerja rutinitas. Apa sih terobosan-terobosan yang memang bisa menterjadikan Undiksa yang lebih baik. Ingatlah selalu apa yang menjadi visi daripada rektor, yaitu adalah menjadi trendsetter dan internationalization at home. Ini yang saya harapkan bisa dilakukan. Karena barangkali walaupun periode pengangkatannya 2020-2024, rektor berhak mengevaluasi setiap tahun, semuanya. Termasuk kepala biro, ya sudah sering saya katakan juga. Ibu biro tidak harus sampai umur 60 tahun, kalau saya anggap tidak berkomitmen, tidak bersemangat kerja untuk Undiksa yang unggul, barangkali tidak harus menunggu 4 tahun, tidak harus menunggu sekian tahun, mungkin bisa setahun saya akan evaluasi dan saya akan ganti. Oleh karena itu, marilah kita semua berkinerja dengan sebaik-baiknya. Nah, mungkin boleh saya berharap kepada LP2M, Ketua dan Sekretaris ya,
Ini ide saya dari lama tentang pembentukan kelompok keilmuan, itu masih sampai saat ini belum ya. Ini saya sudah idekan sejak saya dekan ya, ternyata enggak ya. Artinya sudah lama sekali. Saya ingin bagaimana kalau kita memiliki kelompok keilmuan, maka pasti akan ada penelitian yang lebih berkualitas. Nah, kalau sudah penelitian yang berkualitas, maka bisa akan dengan gampang, dengan mudah, artikel yang kita tulis dari penelitian yang hebat itu akan termuat pada jurnal yang bereputasi. Nah, ini nanti bagaimana dari LP3M bisa LP2M bisa bersinergitas dengan para dosen ya untuk nanti dikumpulkan dan dibentuk itu. Dan juga ini sangat bermanfaat bila nanti ada permintaan dari perguruan tinggi lain. Saya tidak akan memikirkan orang, saya hanya melempar pada kelompok keilmuan itu sesuai yang diminta oleh perguruan tinggi yang lain. Ya, nanti ke depan kalau ini sudah ada, barangkali tidak saya akan izinkan bila ada perguruan tinggi atau mungkin institusi besar yang meminta nama. Karena kita yang paling mengetahui apa sih kapabilitas dari staf kita. Oleh karena itu, kelompok keilmuan inilah yang menjadi pengetahuan kita tentang kapasitas orang atau kemampuan orang. Nah, nanti itu yang saya maksud ya. Nah, ini memang saya harus sampaikan ya, mungkin kesempatan berikutnya boleh sih kita ngobrol, karena ini ternyata tidak ada yang jauh-jauh dari daerah saya, tapi bukan karena dekat harus menjadi, ini memang kehendaknya saya sebut tadi ya. Dan juga saya selalu berharap bagaimana agar selalu melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang inovatif. Karena katanya kan ciri dari dunia sekarang, ciri dari kehidupan sekarang itu adalah 4C atau plus 5C ya. Critical thinking, kreatif, kolaboratif, komunikatif, dan karakter. Nah, ini memang mohon ini bisa dilaksanakan ya. Mohon ini bisa dilaksanakan. Harus kolaboratif, harus komunikatif kita, dan tidak hanya selesai pekerjaan, tetapi harus berkomunikasi. Dalam artian komunikasi apa? Stay di kantor, gitu ya. Nanti barangkali Pak Made harus mengurangi warawiri, ya, karena sudah ketua lembaga, banyak orang akan mencari. Kalau Pak Gede juga sudah sering saya sampaikan, mengajar dikurangi, Haji Lanang juga barangkali nanti akan lebih tersita waktunya di sini, karena ini adalah tugas tambahan dosen. Kalau tugas tambahan, kalau ini juga tetap full, di sini juga tambah, nanti akan beban. Oleh karena itu, karena ini tambahan, maka di sini dikurangi. Yang memang kalau kita lihat tugas utama dosen itu kan melaksanakan trirama, pendidikan pengajaran, penelitian pengabdian. Tapi karena kita melaksanakan tugas tambahan, wajib itu harus kita kurangi. Untuk apa? Untuk kita bisa berkomunikasi dengan yang lain. Karena di setiap kegiatan di kampus ini pasti nyampe ke saya. Siapa kemana kadang-kadang tahu saya. Ya. Siapa bagaimana tahu saya. Walaupun tidak selalu saya ungkapkan. Karena saya selalu ingin mengungkapkan sesuatu yang memberikan kebaikan kepada orang itu. Yang memberikan perasaan yang enak pada orang itu. Yang menyebabkan barangkali tidak enak saya simpan pada diri saya kelola. Untuk apa? Untuk selalu saya bisa berbuat dan berusaha menjadikan orang lain lebih baik, orang lain menjadi hidup bahagia. Nah, itu konsep saya, sehingga tidak semua saya harus sampaikan ya. Dan juga nanti tolong LP2M ini lagi mengejar, meningkatkan lagi tentang jurnal ya. Ini kemarin waktu karantina sudah saya sampaikan pada tim jurnal itu, agar bisa mengangkat 2 jurnal ke jurnal yang bertaraf global. Itu sudah saya sampaikan kepada Pak Wayan Widiane di saat karantina kemarin. Dan juga ada yang di Sinta 5 skornya sudah bagus-bagus, tinggal sedikit ke Sinta 4. Demikian juga yang di Sinta 4 harus bisa ke Sinta 3, Sinta 3 harus bisa ke Sinta 2. Yang Sinta 2, 1 ini harus ke global. Tolong di support terus ya. Dan nanti ini memang sudah kita pikirkan juga barangkali apa sih yang harus dia peroleh dari kinerjanya dia. Kita berkeinginan semua berkinerja itu kita bisa hargai, Ya.
Sehingga nanti saya berharap kita dengan memiliki jurnal, kita akan dicari. Kalau sudah dicari berarti kita dikenal ya. Tidak usah lagi kita payah-payah berpromosi. Dan tidak hanya sekedar dikenal, akan kita mendapatkan sesuatu dari kita memiliki jurnal-jurnal yang bereputasi global. Saya yakin ya, kita masih boleh dikatakan masih jauh lebih hebat dibandingkan beberapa perguruan tinggi yang lain ya, dengan memiliki kalau tidak salah 110 jurnal yang sudah terakreditasi 70 sekian ya. Nah ini sudah saya wanti-wanti terus Pak Warek satu ini ya. Sering saya panggil, tolong ini ya, jurnal, publikasi lagi ya. Publikasi sampai sudah kita sepakati dalam rapat pimpinan itu untuk memberikan insentif bagi yang terkait dengan publikasi itu. Apakah dia proceeding, apakah dia artikel, apakah dia inovasi, apakah prototip dan lain sebagainya. Dan termasuk haki juga ya, ini menulis buku juga. Nah ini memang untuk apa? Untuk kita memberikan dorongan kepada staf kita agar dia lebih bersemangat lagi. Karena lebih bersemangat lagi, artinya jerih payah dari yang dia lakukan kita bisa hargai. Itu untuk siapa sebenarnya? Semua aktivitas teman-teman kita nanti itu adalah untuk dirinya dan juga untuk lembaga. Nah ini yang kita harapkan sehingga kita di pimpinan bersepakat untuk itu. Nah kalau dengan LP3M, tapi masih yang lain ada barangkali ya, nanti silahkan dilakukan terobosan dan inovasi-inovasi yang lain. Nah ini pada Pak Madiardana ya, ini ketua lembaga yang baru ini harus bisa melampaui capaian daripada yang Bapak sampai terdahulu, sampai periode terakhir di tahun terakhir di periode pertama Bapak sudah sekretaris. Nah, sekarang dengan pengalaman sekretaris itu saya yakin tidak akan berkesulitan ya untuk menjalankan roda kepemimpinan di sana, untuk melaksanakan kegiatan di sana, karena sudah sesungguhnya dengan pengalaman 4 tahun itu, istilahnya kalau di Bali, song somah payuk jakan calung udah diketahui gitu ya, sehingga nanti gimana Anda bisa bekerja dengan baik. Konsepnya adalah bingkai visi kita, Tri Hite Krane, selalu bekerja sama dengan harmoni dan memberikan penghargaan, tidak boleh sombong. Sombong adalah kegagalan. Ini selalu saya katakan ya. Tidak harus kita dilayani, kalau bisa berikan pelayanan. Sewa dalam istilah Hindunya katanya adalah suatu perbuatan mulia. Karena kita dengan memberikan pelayanan bukan berarti kita lebih rendah. Orang yang mampu memberikan pelayanan itulah orang kuat, itulah orang yang unggul, itulah orang yang tangguh dibandingkan orang yang selalu minta untuk dilayani. Sehingga saya berharap semuanya barangkali untuk bisa memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Kalau di Nusa kita kenal dengan pelayanan prima. Dan juga saya berharap nanti bagaimana dari LP3M, LP2M ya mungkin selalu melakukan kegiatan yang akademik dalam artian untuk meningkatkan kualifikasi seperti melakukan bedah buku mungkin joint research, joint publication itu harus dilakukan dengan apa? Dengan perguruan tinggi dalam negeri yang sudah lebih unggul dari kita. Dalam artian mungkin kalau statusnya mungkin tidak ada lagi A+ kan, tapi kita tahu ya bahwa reputasinya dia lebih. Kalau bisa memang harus bersinergi juga dengan perguruan tinggi yang di luar negeri. Ya, kita kan sudah ada umpamanya fast track program dengan University Mingchi ya. Mingchi University of Technology, ya ini kira-kira apa lagi ya. Dan karena kegiatan ini sangat penting, ini tolong diinisiasi, harus kita bisa melakukan itu. Sekali lagi caranya mudah sekali, ya, itu dengan selalu ingat pada bingkai visi kita. Nah, kita kan memiliki visi untuk menjadi Universitas Unggul Wana Sapar Tri Hite Krane. Selalu menjalin keserasian dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan lingkungan. Yang kita sepakati inti daripada THK adalah harmoni. Kalau kita sudah bisa berharmoni dengan yang lain, berarti tidak ada pekerjaan berat. Nah istilahnya sama dengan wadah katanya, kalau kita jinjing pikul bersama terasa ringan. Tetapi kalau ada yang menjinjing, ada yang lanting, ya ini persoalan. Oleh karena itu gimana kita
melakukan dengan gaya leadership kita untuk semua orang kita bisa gerakkan ke arah yang sama untuk mencapai tujuan kita. Ini memang perlu seni ya, karena leadership is a art. Artinya kepemimpinan itu ternyata seni, tidak ada di literatur. Seni dari kita, tetapi pasti ada teori-teori yang melandasinya. Kalau saya cukup Tridekrane aja, karena Tridekrane banyak dia kan. Bisa tato amasi bisa masuk di sana, nangun sat kertih lo ke Bali juga bisa masuk di sana gitu ya. Artinya itu yang melandasi sehingga nanti akan kita bisa bekerja dengan baik. Anggaplah contoh yang sering saya katakan, pawongannya dasarnya adalah tato amasi. Bagaimana kita merasakan diri kita adalah dia adalah kita, aku adalah kamu, kan begitu. Nah kalau begitu pasti kita ingin berbuat yang baik, karena tidak ingin kita dilakukan tidak baik oleh orang lain. Semua orang ingin menjadi baik. Nah ini yang harus dipegang ya. Ini memang apa saya sampaikan biar bisa lebih baik. Ya, saya tidak ingin hanya seperti tahun lalu saja. Kalau setahun lalu kan nanti saya yang dibully oleh sivitas kita ya. Saya ingin siapa yang saya tempatkan harus berkinerja yang lebih baik, seperti yang saya sebut tadi, kerja cerdas, kerja ikhlas, cermat, kerja tuntas, dan kerja dengan hati yang hidup. Itu yang memang harus selalu. Kita harus gelorakan itu untuk menyemangati diri kita sehingga akan terbentuk ya menjadi struktur kognitif, struktur perilaku kita. Memang pelan-pelan tapi bisa. Nah rekan-rekan yang saya hormati, nah ini mungkin agak panjang, tapi tidak apa-apa ya. Barangkali ini juga bisa didengar oleh yang lain ya. Ini untuk semuanya, karena memang tidak selalu saya melantik, ini lagi 4 tahun baru saya melantik lagi, tapi sudah saat itu saya sudah tidak jadi rektor ya. Tapi saya sampaikan untuk siapa, untuk kita semua, tidak untuk diri saya dan tidak hanya untuk rekan-rekan saya yang 4 orang ini. Nah perlu juga diketahui ini adalah target kita ke depan. Ini yang harus kita kejar. Target kita ke depan sering saya katakan secara umum di dalam saya memberikan sambutan itu, yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa melaksanakan, menyelesaikan, mencapai target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kontrak kinerja rektor dengan menteri. Yang mana perjanjian itu saya tangani pada tanggal 25 Februari 2020 ya, saya diundang tanggal 24, tanda tangani, dan ini sudah saya sampaikan diinstruksikan pada warek-warek saya untuk menindaklanjuti ke fakultas, rapat pimpinan juga sudah, pada LP 2M juga sudah, LP 3M juga sudah ya. Ada dari kontrak kinerja saya dengan menteri sudah menjadi kontrak kinerja saya dengan dekan-dekan, dengan direktur pasca, dengan ketua-ketua lembaga. Tolong itu diterjadikan. Ya, jangan hanya dibaca saja, tapi harus gimana caranya, bagaimana strateginya ya. Harus tipe sanguinis, ya, tipe yang mencari, tipe yang mengejar. Ya, kalau ada batu di jalan, hancurkan batu itu. Nah, istilahnya begitu ya. Ini yang memang saya harapkan. Tidak harus melongo, menangisi batu yang merintangi jalan saudara. Saya tidak mau seperti itu. Harus Anda bisa pecahkan batu itu yang menghalangi gerak langkah saudara. Dan juga saya selalu berharap untuk bekerja sebagaimana yang sudah sering saya katakan, keharmonisan itu ibarat gamelan itu ya. Gimana semua harus kita hargai ya. Kalau kita bisa gamelan itu kita dengar merdu sekali, juga kita lihat sambil dia menari, keindahan dan lain sebagainya akan bisa memberikan perasaan nyaman kepada kita semua. Oleh karena itu lakukanlah keindahan itu, lakukanlah agar kita bisa nyaman dan menyenangkan, sehingga tidak ada terasa beban pada diri kita. Ya, ini di dalam leadership saya mungkin bisa dilihat ya, yang tentang Siwam Satwam Sundaram. Nah, itu memang juga konsep untuk kita bisa enak, kita bisa easy going. Ada sekian butir di dalam janji kerja kita dengan menteri, tetapi tidak semua harus saya sampaikan di sini karena sudah ada bagian-bagian yang lain
terutama bagian Warek 2 terkait dengan BLU itu sudah dikerjakan. Ini lebih kepada tupoksinya Warek 1, barangkali nanti akan Warek 1 yang lebih men-support lagi saudara untuk bekerja dengan baik. Seperti akreditasi, ini selalu saya katakan, karena di 3 hal itu ya, kontrak kinerja rektor dengan menteri, akreditasi dalam artian bagaimana BAN PT atau LAM PTKes, dan juga adalah klasterisasi perguruan tinggi. Nah, kalau soal Renstra dan RPJP, RPJM itu ya memang menjadi perhatian kita. Tapi dari tugas saudara ya 3 ini ya, akreditasi yang ada di LP 3M itu bagaimana ini? Ya, kita sekarang baru ada 9 dari 64, itu sekitar 15%. Sudah ada 14 yang akan AL, yang reakreditasi. Kita berharap capaian untuk A itu sekitar 70-80%, harapan saya. Itu berarti sekitar ada 10, berarti kita baru memiliki di tahun ini 19, itu baru 30%. Nah, kalau kita lihat tuntutan untuk kita menjadi PTN BH, perguruan tinggi negeri badan hukum itu adalah 60%. Berarti setelah tahun ini kita harus bergerak lagi 19%, 19 prodi ya untuk menjadi 60. Berarti harus lagi 30 dari tahun ini kalau memang target kita 10 prodi dari 14 itu adalah unggul. Nah, oleh karena itu lakukan apa? Lakukan 4C tadi pada staf di bawah ini ya, karena kan ada pengembangan pembelajaran dan ada pusat jaminan mutu. Ini 2 pusat ini yang memang harus di ini. Sehingga Pak Madiadana dan Jik Lanang ya, yang saya tugaskan di sana kerjakan itu ya. Jadikan yang sudah A internasional atau mungkin yang B internasional ya, dan yang B harus ke A. Berstrategi terus ya, dilakukan dengan pendekatan hati, saya yakin akan semua bisa. Dan juga target ranking kita perguruan tinggi itu kalau tidak salah 35 ya, yang sekarang kita ada 41, berarti harus ada naik 6. Ini menurut saya sangat visible, artinya sangat mungkin kita bisa capai, tidak hanya mimpi-mimpi di siang bolong ini. Karena kita berani memasang target, karena itu pun juga udah saya pikirkan waktu saya menandatangani kontrak itu ya, saya kebetulan dengan Warek tetap berdiskusi ya. Akhirnya kita berani, ya, karena memang kalau kita mau kerja yang tadi itu, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja cermat, kerja dengan hati, saya yakin bisa. Asalkan kita tidak berpikir untuk di 16 besar nasional, karena itu adalah miliknya PTN BH, karena tidak boleh disalib itu ya. Tapi kalau kita di 17 berarti masih mungkin kan gitu ya, apalagi ini di 35. Tolong ini ya, pada LP2M, LP3M ya, nanti berkoordinasi dengan Pak Warek 1 ya. Warek 1 selalu saya berikan tugas-tugas terkait dengan hal yang penting-penting ini. Kalau publikasi memang sudah saya sampaikan ya, sudah sebenarnya kemajuannya luar biasa, tapi harus selalu saya kejar, dan juga hak kekayaan intelektual. Ini kalau kita lihat di dalam perjanjian kinerja ini sebenarnya sudah oke gitu ya. Tapi karena kita sudah oke, tidak harus berhenti, kita harus lampaui ya, karena kita juga mengejar KPI. Karena dari sini tolak ukurnya kita bisa tidak melampaui atau mendapatkan key performance indicator yang tinggi atau bagaimana dari sini. Oleh karena itu mari kita bekerja ya, tidak hanya kita mendapatkan uang, karena sesungguhnya dalam KPI itu kan bisa pimpinan saja. Ini sudah Undiksa lakukan sampai ke akar rumput, nah istilahnya sampai bertanah heman gitu ya. Artinya ayolah kita berbuat untuk kesejahteraan kita. Dan tidak hanya itu, kita mengangkat nama perguruan tinggi. Oleh karena itu saya tidak ingin hanya bekerja rutinitas. Di rumah Anda juga harus berpikir universitas. Saat gowes pun harus bekerja berpikir universitas. Artinya di mana ngoyong yang ngurte tentang kadang-kadang dek jani mahasiswa, kadang-kadang dek jani ini. Ya, kalau saya begitu, selalu dengan teman-teman saya gowes, pasti yang saya bicarakan adalah Undiksa yang lebih baik. Kalau Anda senang apa saja, cari teman, diskusikan. Karena apa? Karena berpikir dengan banyak otak itu akan lebih baik dibandingkan hanya pikiran. Saudara sendiri ingat itu ya,
Itu yang saya sebut dengan kesombongan. Kalau Anda merasa pinter, maka tidak akan Anda bertanya. Merasalah bodoh untuk mencari tahu atau mencari yang lebih prinsip atau menjadi yang lebih pasti. Tanyakan. Tidak berarti kita bodoh kalau kita bertanya. Orang-orang hebat adalah orang yang mau bertanya. Ada pepatah, malu bertanya sesat di jalan. Saya tidak ingin kita sesat. Ya, manfaatkan teman-teman kita yang sudah bereputasi nasional atau yang kita anggap memiliki kapabilitas apa di mana, tanyakan, minta bantuannya dia. Dengan pendekatan saya yakin akan bisa. Nah, kalau kegiatan LP2M sudah oke, nah sekarang di LP3M ini memang ada tugas-tugas tambahan seperti umpamanya dengan pandemi COVID-19 ini, terus tiba-tiba ada Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah ini memang harus kita lakukan, karena mau tidak mau harus kita sudah mengarah ke sana. Nah kalau terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, barangkali sebentar kita akan rapatkan itu, artinya sudah diproses oleh LP3M, tinggal ini nanti kita rapatkan, kita cari starting point kita untuk menetapkan bagaimana hal itu. Tapi tentu kalau terjadi kekurangan kita evaluasi. Untuk kita bisa mengevaluasi, amati, observasi di mana kekurangannya, kita lakukan perbaikan. Sehingga bukan selesai terus kita lempar, kita abaikan, tidak. Selesai, kita laksanakan, kita monitoring, ya istilahnya monitoring dan evaluasi. Untuk apa? Untuk melakukan revisi. Ini dari LP3M, tetap nanti koordinasinya pada satu, ya ini memang tugas akademiknya itu ya. Nah dan juga saya tekankan di dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu kalau tidak salah kan ada 4 permen, nanti kalau saya salah disampaikan ya. Intinya kan ada permen nomor 7 ya tentang perubahan pembentukan perguruan tinggi, yang intinya adalah pembentukan prodi baru. Nah ini sudah saya sampaikan pada Pak Wadak 1 agar diinisiasi kira-kira prodi-prodi apa itu ya, baik yang di fakultas dan juga di pasca. Kemarin saya di pasca sudah saya sampaikan, sudah banyak juga prodi baru, dan di kita juga sudah kita inisiasi. Kita kebetulan ada kerjasama dengan Central Queensland University ya, rencana akan membuka fakultas peternakan, dan itu diinisiasi oleh Bappenas ya, karena tanggal 26 kalau tidak salah Februari kita diundang bersama Pak Wakil ke sana ya, Pak Susidre. Akhirnya kita perguruan tinggi di Indonesia Timur ini ada 3 perguruan tinggi ya. Salah satunya Undiksa yang dipilih oleh Bappenas untuk menjadi kemitraan dengan Central Queensland University dan perdagangan apa namanya itu? Trade Investment, dan lagi satu ada 3 unit di sana ya. Dan memang kita berencana ke Australia tanggal 27 April, tapi karena COVID nggak jadi. Nah ini selalu saya ingatkan untuk bisa kita nggak lanjuti, dan mungkin rekan-rekan ini sudah tahu ya, kita harus kerjasama dengan perguruan tinggi yang top 100 dunia. Nah itu kita lakukan, dan memang ada kepastian tentang penerimaan alumni kita. Nanti kita akan bisa dengan mudah mendapatkan prodi-prodi. Dan juga kalau kita lihat permen nomor 5 yaitu terkait dengan akreditasi, ya ini sudah kita harus lakukan ya. Bagaimana kita bisa, nah memang ini masih simpang siur, apakah terus ongoing begitu ataukah nanti dievaluasi juga per target. Ada yang targetnya 5 tahun, ada yang 3 tahun. Ini masih tarik ulur ya, karena berbeda aturannya antara BAN PT ditetapkan oleh Mendikbud sekarang dan LAMPTEKES. Nanti akan ada LAMD ya, kita sudah bayar ya Pak Wadak 2 ya, sudah bayar 60 juta. Kita bayar untuk pendirian LAMD ya, sehingga nanti dia ke sini tidak lagi kita bayar. Beda dengan LAM PTKes-nya ya, sudah di forum rektor itu sudah akan dibentuk itu ya. Kita masing-masing dari 60 itu dipakai 10 juta ke sana. Dan juga PTNBH. Nah ini memang harus ya, permen nomor 4 itu, kita memang harus sudah berpikirnya ke sana. Ya, tidak boleh kita abaikan, walaupun kita masih jauh
karena kita masih jauh ya kita harus berlari kenceng kan gitu ya. Kalau masih jauh kita lambat, kayak sama dengan gowes, dan subejo, timpale bertujuh kulo, raga seririt, pelan-pelan, apalagi nginum, renang ya sudah terlambat kita. Karena kita terlambat harus larinya kenceng, pakai gear yang sempurna gitu ya. Kita biar lutut kelepet-kelepet apa-apa lah, yang penting kita bisa mengejar. Itu yang saya maksud ya dari Pak Made barangkali dan Pak Lanang, gimana yang baru 19 prodi atau 30% nanti kalau bisa tercapai target kita menjadi 38 prodi atau 60% dari 64. Ini juga memang ada tambahan prodi lagi. Ya, ini tolong dikerjakan. Dan yang terakhir itu adalah 3 semester wajib belajar di luar prodi. Nah ini memang harus sudah kita lakukan, barangkali sudah diinisiasi ya oleh Pak ini. Nah rekan-rekan yang saya hormati, ini yang terakhir saja, selalu saya berharap bagaimana kita bisa bekerja dengan enak, dengan nyaman. Barangkali kebetulan ada ibu-ibunya ini, istri-istri tersayang ya. Ini tolong memberikan suasana kebatinan yang nyaman bagi bapak-bapaknya ya. Pasti akan pulangnya agak terlambat, tetapi kalau dia pulang ada lipstik di bajunya bolehlah dimarahin gitu ya. Tapi kalau dia memang dari kampus harus ditegur sapa yang baik gitu ya. Oh be beli, mari teke nih ngopi beli gitu kan enak ya. Sehingga dia semangat nanti malamnya ada upah untuk ibu gitu kan. Tapi kalau sudah datang dia sudah payah terus ada omelin kayak si Puja apa namanya itu, Hai Puja itu ya. Nah itu kan. Tapi saya yakin ini tidak ada yang rewel-rewel banget lah. Kalau rewel sedikit barangkali ya. Tapi tidak banget rewelnya. Tolong diberikan ini ya ke apa namanya support lah dengan tugas-tugas yang berat ini. Ini memang ini rektornya akan agak-agak sinting-sinting ke depan ini ya. Benar itu, saya ancam-ancam aja itu. Dan saya akan lakukan kalau tidak berkinerja baik, saya akan ganti aja. Dan yang terakhir ini harus selalu berbenah ya, bagaimana kita semua bekerja untuk kita bisa mewujudkan visi kita sebelum tahun 2045. Undiksa unggul itu tidak harus tahun 2045. Perguruan tinggi lain, rektor yang lain menyatakan tidak sampailah Undiksa kayak gini tetap kerjanya katanya. Kalau kayak gini tetap prestasinya kayaknya. 2025 udah nyampe di sana. Nah, ini tantangan juga bagi rekan-rekan ya, gimana kita bisa mengejar untuk mencapai visi kita sebelum tahun 2045. Nah, saya ucapkan selamat kepada saudara ya, mengemban amanah. Semoga Tuhan selalu menuntun gerak langkah Anda. Dan selalu juga saya berharap di hati Anda selalu ada Tuhan, sehingga Anda bisa bekerja ikhlas, bekerja cerdas, bekerja keras, dan bekerja dengan hati yang hidup. Mungkin demikian rekan-rekan hal yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, izinkan juga saya menyampaikan permohonan maaf saya ya bila mana mungkin kelamaan, bila mana mungkin terlalu melit, terlalu menyel, terlalu banyak. Ide saya adalah untuk kebaikan. Walaupun saya belum di sana, saya mendorong Anda untuk bisa menjadi yang lebih baik. Demikian saya akhiri dengan mengaturkan puja Pramu Santi, Om Santi 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 Om.